Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah pembelajaran daring, e-learning dan pembelajaran daring. Tadi kita sudah melihat bahwa ada multimedia pembelajaran yang bisa kita insertkan atau kita masukkan ke dalam sebuah modul pembelajaran. Nah, e-learning ini adalah materi atau gabungan dari modul-modul pembelajaran. Jadi dalam satu semester, katakanlah ya, kita memberikan pertemuan untuk 14 kali pertemuan. Maka 14 pertemuan itu berisi 14 modul yang di dalamnya ada objek-objek pembelajaran seperti multimedia dan lain sebagainya. Kemudian eh, materi gabungan atau konten-konten dan multimedia bisa menjadi salah satunya, juga ada teks dan lain sebagainya. Kemudian dia tersimpan di server dan diakses oleh pengguna melalui internet. Kemudian juga bisa dirancang untuk multi-user yang terhubung dalam jaringan. Nah, ini adalah salah satu contoh infrastruktur dari e-learning. Di sana terlihat ada web server yang menjadi tempat kita untuk meletakkan uh, LMS ya, Learning Management System dari e-learning. Kemudian di situ ada database server yang berisi konten-konten. Di sini ada administrator yang mengisi konten atau mengelola LMS tersebut, dan ada mahasiswa, ada atau siswa, dan ada pengajar atau teacher, dan ada juga per-review dari isi modul tersebut. Kalau dalam prodi, dalam dalam sebuah universitas ada yang dinamakan gugus kendali mutu ya, dari yang ada di prodi, atau gugus penjamin mutu. Jadi yang akan melihat apakah konten ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan atau tidak. Nah, kemudian dalam pembelajaran daring, mindsetnya adalah mahasiswa itu adalah konsumen gitu. Kita adalah sebagai produsen, fasilitator, produsen. Jadi mereka adalah konsumen. Nah, dalam hal layaknya konsumen, kita harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mahasiswa, menyediakan materi-materi atau multimedia yang sejelas mungkin bisa diikuti oleh mahasiswa dan dia bisa mencapai capaian pembelajarannya. Jadi kita adalah fasilitator atau produsen. Kemudian mahasiswa adalah pelaku pembelajaran mandiri dengan supervisi dari kita, dengan pengawasan dari kita. Jadi eh, paham atau tidaknya si mahasiswa terhadap materi pembelajarannya akan menjadi tanggung jawab si dosennya. Maka dosen harus memberikan evaluasi atau assessment untuk menilai capaian pembelajarannya. Dalam hal ini pengukuran tersebut bisa kita lakukan dengan kuis dan sebagainya ya, juga penugasan. Nah, pada dasarnya pembelajaran digital itu atau e-learning tidak lebih santai daripada pembelajaran klasikal. Memang kalau dalam pembelajaran seperti biasa dalam kelas, ketika kita mengajar, setelah selesai mengajar, ya mahasiswa juga selesai belajar. Kita tugasnya seolah-olah sudah selesai. Ya. Kalau dalam satu SKS itu ada 170 menit katanya dulu ya, peraturan yang lama. Ada 50 menit di kelas, kemudian 60 menit belajar mandiri gitu misalkan, atau 60 menit tugas dan sebagainya ya, tugas terstruktur, kemudian ada belajar mandiri dan seterusnya gitu ya, jadi 170 menit. Tapi dalam pembelajaran daring itu kelas tidak harus ada, tapi kita sesuaikan dengan definisi yang baru, di mana satu SKS itu adalah 45 jam pembelajaran. Jadi pembelajaran model apa saja bisa kita isikan dalam 45 jam tersebut. Nah, ini adalah tugas kita dari sebagai tugas pengajar untuk merancang pembelajaran yang bisa diikuti mahasiswa yang lebih efektif. Jadi pembelajaran digital itu atau pembelajaran daring bisa jauh lebih sibuk dari pembelajaran konvensional ya, yang tadi definisinya 170 menit tadi ya, bisa lebih sibuk, dan 45 jam itu kita breakdown dalam aktivitas-aktivitas belajar yang lebih bervariasi. Juga dalam hal ini dibutuhkan dukungan dari tenaga kependidikan yang lebih dari biasanya ya, bahkan dalam hal menyiapkan absen dan lain sebagainya di dalam LMS juga perlu kita mendapatkan support ya dari tenaga pendidikan. Nah, tidak berbeda dengan pembelajaran yang biasa, tujuan utama dari setiap proses pembelajaran, termasuk pembelajaran daring tersebut ini dengan menggunakan e-learning, yaitu capaian pembelajaran itu bisa terlampaui atau bisa dicapai atau bahkan terlampaui. Nah, sehingga perlu proses pembelajaran yang efektif dan efisien dan engaging ya, dan tidak eksklusif tapi inklusif. Nah, ini ada satu contoh paper atau tulisan yang diberikan oleh Martin dan yang lain ya, yang berjudul Award-Winning Faculty Online Teaching Practice, Course Design, Assessment, and Evaluation and Facilitation. Jadi, dalam sebuah elemen kelas yang baik itu terdapat desain pembelajaran, ada fasilitasi, kemudian ada penilaian dan evaluasi. Nah, bagaimana desain kelas? Yaitu desain bagaimana instruksi, bagaimana kita memberikan instruksi kepada si pembelajar untuk mengikuti objek-objek pembelajaran yang kita sediakan, bagaimana kita berinteraksi dengan para pembelajar, dan bagaimana kita menilai dengan memberikan assessment. Nah,
Kemudian dalam hal penilaian, apakah penilaian menunjukkan capaian pembelajaran terlampaui atau tidak? Dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Apa yang harus diperbaiki dari kelas ini apabila capaian pembelajaran itu sebagian besar tidak tercapai? Atau siswa atau mahasiswa tidak bisa mencapai capaian belajar yang kita inginkan ya, yang diinginkan dari tuntutan dari kurikulum ya. Nah, jadi ada penilaian dan ada evaluasi. Kemudian dalam hal desain kelas yaitu interaksi, instruksi, interaksi dan asesmen tadi, kita harus memberikan variasi dan berkesinambungan serta responsif bagi mahasiswa. Nah, kemudian juga kita bisa memilih apakah kelas harus dilakukan secara daring atau luring. Kita akan pilih dengan tergantung dari materi pembelajarannya seperti apa. Kemudian juga kita bisa merancang interaksi dalam satu topik atau modul pembelajaran bagaimana dosen dan mahasiswa berinteraksi. Bagaimana antara mahasiswa juga berinteraksi. Kemudian juga kita memberikan perancangan asesmen atau penilaian yang variatif dan tidak berat pada akhir saja, misalkan dalam UTS dan UAS, jadi ketujuh topik itu kita kumpulkan dalam satu penilaian yaitu UTS dan UAS. Itu tidak variatif ya, tapi kita bisa menilai selama proses pembelajaran seperti memberikan tugas, memberikan kuis, memberikan aktivitas yang lain, diskusi kelas dan lain sebagainya. Jadi beban bisa menyebar dalam satu semester secara merata. Nah, ini adalah contoh interaksi antara mahasiswa. Kita bisa membuat forum diskusi kelas. Kalau di LMS Moodle, kita bisa ada fasilitas forum. Kita juga bisa menggunakan Google Doc, misalkan ada dokumen atau platform yang kolaboratif, atau breakout room kalau kita menggunakan Zoom, dan peer dan self-assessment ya. Jadi, ketika kita memberikan tugas secara berkelompok dalam case-based learning atau project-based learning, kita juga bisa meminta mahasiswa menilai antar sesamanya ya. Si mahasiswa A menilai 4 orang anggota kelompoknya dan seterusnya ya. Ini juga untuk mencegah free riding. Ada yang mahasiswa yang hanya menyediakan snack ketika mengerjakan tugas kuliah dan seterusnya gitu ya. Jadi mahasiswa bisa menilai teman-temannya. Kemudian kita fasilitasi pembelajarannya untuk mahasiswa. Kita berikan informasi dan roadmap pembelajaran, bisa dalam bentuk peta CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, nanti di breakdown menjadi capaian pembelajaran atau sub CPMK ya. Sub capaian pembelajaran mata kuliah. Di topik-topik itu ada capaian pembelajarannya masing-masing. Kemudian kita memonitoring dan komunikasi secara periodik, tapi tidak kita tinggal ya. Kita berikan interaksi antara mahasiswa dan dosen, juga kita sediakan juga interaksi antara sesamanya. Kemudian kita berikan feedback, kalau kita berikan tugas, kita berikan feedback secara tepat waktu pada tugas-tugas yang kita berikan, ya, agar mereka bisa belajar dari apa yang mereka kurang maksimal dalam pengerjaannya, atau apa yang salah. Gitu. Dan kemudian tentukan dan cara dan waktu interaksinya. Misalkan dalam menggunakan WA Group, apakah 24 jam harus kita buka terus untuk interaksi, ataukah kita berikan waktu-waktu tertentu, misalkan jam 4 sampai jam 5 sore kita lakukan diskusi dalam WA Group dan seterusnya ya. Jadi kita bisa buat kesepakatan dulu dengan mahasiswa. Dan juga kita karena capaian pembelajaran tidak hanya berisi materi, tapi juga soft skill, kita juga mengajarkan etiket daring kepada mahasiswa. Nah, pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya bisa dilakukan secara luring, yaitu dosen dan mahasiswa berada pada tempat yang sama, bisa berupa kelas, lab, lapangan, dan lainnya, atau bisa secara daring. Dosen dan mahasiswa bertemu pada ruang daring atau ruang online pada saat yang sama, misalkan dalam video call, atau pada waktu yang berbeda. Ya, kita dengan mahasiswa bertemu dalam sebuah learning management system, mahasiswa melakukan pembelajaran mandiri, dan pada dasarnya pada saat kita mengajar atau pada saat mahasiswa belajar itu tidak pada satu waktu. Nah, itu yang kita sebut dengan pembelajaran asinkronus ya. Kemudian ada gabungan antara daring dan luring yang bisa disebut sebagai blended atau hybrid. Nah, synchronous learning ini tadi definisinya adalah tempat yang sama, baik tempat itu ruang fisik atau ruang daring atau ruang online, tapi intinya adalah pada saat yang sama. Pada saat yang sama. Jadi kita bisa menggunakan video call dan LMS kita gunakan sebagai pelengkap. Sedangkan asinkron itu adalah waktu yang berbeda antara si pengajar dan pembelajar. Dosen menyediakan bahan-bahan pembelajaran, misalkan slide, video, score, handout, dan aktivitas pembelajaran lain, forum, tugas, yang dikelola dalam LMS. Jadi intinya adalah waktu pembelajaran tidak sama antara mahasiswa. Dan juga berimplikasi pada kecepatan belajar antara mahasiswa juga tidak sama. Nah, kalau kita lihat mode sinkron, mahasiswa menyaksikan dosen mengajar di kelas atau di video call. Ketika dosen selesai mengajar, mahasiswa selesai belajar. Ini kalau
dalam rumusan 1 SKS 170 menit, ya ketika 50 menit selesai mengajar dosennya, mahasiswa juga selesai belajar. Apakah mereka di luar akan melakukan pembelajaran secara mandiri atau mengerjakan tugas terstruktur? Nah, itu nanti adalah tidak bisa kita kendalikan lagi, tidak bisa kita awasi ya. Jadi selesai belajar pada saat yang bersamaan di kelas. Nah, biasanya sulit melakukan pengukuran capaian pelajaran pada mahasiswa karena satu SKS itu 50 menit ya, waktu untuk kuis misalkan perlu 30 menit ya. Jadi akan sulit kita melakukan pengukuran capaian pelajaran pada saat itu. Tapi kalau kita menggunakan asinkron, nah, selesai belajarnya tergantung dari kecepatan belajar mahasiswa dan kita berikan kuis pada LMS kita untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi mahasiswa bisa mempelajari sendiri menggunakan objek pembelajaran yang kita berikan di LMS, tapi selama materi belum dipahami oleh mahasiswa, aktivitas belajar si mahasiswa belum selesai. Nah, jadi ini mengimplikasikan kecepatan belajar antara mahasiswa itu akan berbeda-beda. Ada yang cepat, satu kali nonton, misalnya video, sudah paham, langsung mengerjakan kuis, bisa mengisi dengan maksimal, tapi ada yang berulang-ulang diulang, kemudian juga mengerjakan kuis masih rendah nilainya bisa diulang lagi, dan dia bisa pada akhirnya tetap mencapai capaian pembelajaran yang sama. Ini kalau kuadran mode sinkron asinkron dari Heruman tahun 2018, ada sinkron langsung tatap muka, belajar pada pada waktu dan ruang yang sama. Di kelas, sinkron maya, belajar pada waktu dan waktu yang sama tapi ruang yang berbeda. Ini di Zoom atau di Gmeet. Kemudian asinkron mandiri, belajar kapan saja, di mana saja, tergantung apa saja tanpa orang lain. Kemudian ada asinkron kolaboratif, belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa yang dialami dan bisa dengan siapa saja gitu. Nah, ini bagaimana kita memilih mode perkuliahan itu sinkron atau asinkron? Pertama, apakah dia memerlukan praktek? Kalau ya, kita perlu bertanya lagi, apakah bisa digantikan dengan aktivitas pembelajaran lain? Kalau tidak, apakah memerlukan partisipasi langsung atau demonstrasi? Nah, kalau iya, maka pertanyaannya yang sama adalah, apakah bisa digantikan dengan aktivitas pembelajaran yang lain? Nah, jika tidak bisa digantikan dengan aktivitas pembelajaran yang lain, maka pembelajarannya adalah sinkron langsung atau luring. Jadi harus bertemu tatap muka. Misalkan dengan praktikum ya, praktikum membuat preparat mikroskop itu harus dilakukan secara langsung luring. Nah, kalau tidak memerlukan partisipasi langsung atau demonstrasi, maka pembelajaran bisa dilakukan secara daring asinkron melalui aktivitas pembelajaran di LMS. Jadi ini cara pemilihan kita memutuskan bahwa mode pembelajaran apakah sinkron atau asinkron. Nah, bagaimana komposisi dalam satu semester, dalam satu perkuliahan? Tidak ada golden formula. Ada kampus yang membuat peraturan 7-7, bisa 7 di kelas, bisa 7 di daring. Ada juga yang 40 ya, 4 itu daring, 10 pertemuan dengan mahasiswa. Tapi apapun tidak ada golden formulanya, jadi kita bisa menentukan berdasarkan peraturan dari kampus masing-masing. Dan juga kita pertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa. Misalkan kalau dalam Zoom ada kuota dan sebagainya, sinyal dan sebagainya. Atau kelas yang terpaksa dilaksanakan ketika libur, ketika sulit mencari hari pengganti pada keadaan ruang kelas untuk menggantikan perkuliahan yang harusnya dilaksanakan ketika hari libur, maka kita bisa menggunakan ruang daring, baik sinkron maupun asinkron untuk melaksanakan perkuliahan. Jadi dengan adanya tadi dari kita pelajari dari awal ada multimedia pembelajaran, kemudian ada modul ajar digital, dan ada pembelajaran daring menggunakan e-learning, kita berharap retensi pengetahuan bisa lebih lama. Pertama, mahasiswa juga bisa melakukan pembelajaran secara lebih aktif, dia terlibat dalam proses pembelajaran dan penggalian pengetahuannya sendiri atau pembangunan pengetahuannya sendiri. Dengan adanya belajar aktif, dia bisa lebih mendapatkan soft skill untuk mempelajari apa kompetensi-kompetensi atau pengetahuan-pengetahuan yang dia butuhkan pada saat yang akan datang pada dunia kerja dan sebagainya. Dia bisa menyesuaikan dengan cepat. Jadi kita bisa menyediakan multimedia, modul digital, dan e-learning atau pembelajaran daring. Sehingga apa yang dikatakan di sini bahwa active learning, pembelajaran aktif, mereka bisa mengingat atau bisa memahami 90% apa yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, manfaat belajar aktif bagi mahasiswa, mereka bisa menjadi manusia pembelajar, bisa mampu mendapatkan skill sendiri ketika selesai kuliah atau ketika dia butuhkan dalam dunia kerja, dia bisa mendapatkan skill tersebut secara mandiri dengan melakukan pembelajaran aktif. Dan dia meningkatkan daya pikir kritis, serta mengingat dan memahami 90% yang diajari. Bagi dosen itu bisa manfaat yang pragmatis, bisa juga manfaat yang filosofis, idealis. Kalau pragmatis ya pembelajaran dapat berlangsung meskipun dosen tidak di tempat, tugas luar dan sebagainya, atau hari libur dan sebagainya.
Kemudian perancangan konten bisa sekali, selanjutnya dosen itu bisa mengevaluasi atau bisa meningkatkan kualitas dari objek pembelajarannya atau konten pembelajarannya. Kemudian dosen bisa merancang pertemuan-pertemuan lanjutan untuk pemahaman. Nah, bagaimana agar multimedia pembelajaran atau e-learning, modul ajar digital mendorong masa belajar aktif? Yang pertama, manajemen kontennya harus alurnya mengalir dengan baik dan mudah diikuti oleh mahasiswa. Kemudian juga kita memberikan asesmen dan penugasan, ya, sehingga dia bisa menilai sendiri capaiannya sudah sampai mana gitu. Memang ketika kita memberikan kuis misalkan dalam sebuah topik perkuliahan dalam sebuah modul digital, barangkali ketika mengerjakan kuis itu mahasiswa akan membuka-buka materi-materi sambil mengerjakan kuis, misalkan kuis pilihan bergana ini jawabannya ada di mana. Tapi pada saat itu juga pada dasarnya adalah proses belajar gitu. Jadi proses belajar tersebut bisa ketika sambil mengerjakan kuis atau apa saja yang harus dia pahami masuk dalam soal kuis, maka dia akan membuka lagi ini di mana posisinya gitu. Apa dia akan membangun lagi pengetahuannya secara mandiri. Nah, baik, silakan kalau ada pertanyaan dan ada yang ingin menyampaikan kesimpulan. Dan juga tugas untuk penilaian pada materi ini adalah Bapak Ibu tadi sudah misalkan mempunyai modul multimedia pembelajaran, kemudian sudah mempunyai modul ajar digital. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk satu mata kuliah yang Bapak Ibu asuh pada semester ini atau semester depan, Bapak Ibu siapkan ke 14 materinya, ke semua materinya untuk diramu pada sebuah LMS, pada sebuah pembelajaran daring. Jadi nanti hasilnya akan bisa Bapak Ibu gunakan ketika mata kuliahnya ada. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.